Untuk pertama mungkin banyak yang nanya terkait cara apply-nya nih Mas Gani. Link ataupun gimana sih cara cara apply beasiswa itu? Itu seperti apa? Apakah langsung ke websitenya atau seperti apa Mas Gani? Oh, ini mungkin sedikit saya jelaskan tentang itu ya, studi in Saudi. Udah pernah di-share oleh kawan-kawan sebelumnya belum Mas Yoyo? Sudah, tapi nggak apa-apa Panduannya. bisa di share sedikit mungkin Mas Gani. Oh, share Ya. sedikit ya. Oh, ini mungkin saya share sedikit ya, studi in Saudi. Iya, yang tahun ini ya. Sebentar saya share. Jadi teman-teman untuk yang sekarang itu kan mungkin banyak diinfokan dari grup-grup ya. Ada suatu website atau mungkin ada kayak semacam sistem dia yang menggabungkan untuk beberapa kampus di Arab Saudi itu sistem apa pendaftarannya di satu pintu di namanya Studi in Saudi. Nah, ini panduannya mungkin nanti saya share di grup ya atau Mas Yoyo nanti di share di grup. Jadi teman-teman nanti kalau yang pingin kuliah S1 atau S2 atau S3 dengan menggunakan mekanisme umur ini ya, umurnya tapi kalau untuk yang ini umurnya kayaknya dibatasi sesuai dengan apa namanya batasan di sini, misalkan untuk S2, S1 tidak lebih dari 25 tahun, S2 tidak lebih dari 30 tahun, kemudian S3 tidak lebih dari 35 tahun. Meskipun kalau lebih dari itu tuh masih bisa daftar. Semoga saja gitu. Semoga saja diterima. Tapi mungkin saya jelaskan tadi, mungkin untuk ini nggak semua kampus sih, tapi yang beberapa kampus yang S1-nya itu hampir masuk semuanya. Jadi teman-teman yang mungkin sini ada yang dari SMA ya, kalau mau lanjut S1 atau mungkin anaknya atau mungkin saudaranya bisa nanti bikin apa namanya pendaftaran. Tetapi untuk pendaftaran di sini identitas pokok yang digunakan adalah paspor. Paspor. Jadi teman-teman yang sekarang masih SMA ya, SMA kalau mau daftar S1 atau anaknya yang masih SMA, usahakan bikin paspor. Ini untuk bikin paspor ini pengalaman dari saya mendampingi beberapa kawan. Bikin paspor ini sekarang susah. Susahnya apa? Wawancaranya itu harus sesuai, harus pas, dan berkasnya itu harus sesuai gitu. Kalau nggak meskipun kita udah daftar, nanti bakalan tidak diterima gitu. Apa, nggak bisa bikin paspor. Jadi kemarin sempat beberapa hari yang lalu itu saya nemenin kawan, bukan nemenin sih, bantu menyelesaikan masalah. Jadi kawan ini rencana mau daftar kerja di salah satu negara di Timur Tengah. Persyaratan untuk daftar saja itu tuh adalah paspor. Nah, dia itu mungkin ngikut grup-grup apa gitu kan yang di itu. Coba nanti pas bikin paspor kan online ininya, apa permohonannya kan. Nah, itu pilihannya apa namanya? Untuk umroh karena kan Timur Tengah itu umroh biasanya diminta 3 nama kan. Nah, kawan ini ndak konsul atau mungkin ndak apa ya, dia ndak ya baru pertama mungkin bikin ya. Akhirnya dia pilihannya itu. Nah, pas wawancara ternyata diminta mana rekomendasi dari travel. Kaget kan dia, belum ada. Akhirnya mundur kan dia, akhirnya minta tolong atau apa. Terus kemudian saya coba eh, bantu ke sana. Tapi ini gimana? Ini sebenarnya saya jelaskan. Sebenarnya ini yang bersangkutan kawan ini nih, dia tujuannya mau daftar saja dulu. Kira-kira kalau daftar ini nih harus diwajibkan apa namanya untuk daftar sebagai TKI atau bukan ini karena baru daftar kata dari apa dari ininya ya ini kalau ini harus sesuai peruntukan kalau tidak sesuai tidak bisa. Nah, makanya saya sarankan ini sedikit ini masuk ke YouTube enggak, Mas? Kalau teman-teman mau bikin paspor itu mumpung masih sekolah, nah, kalau masih sekolah SMA gitu, dia harus ada pengantar dari sekolah. Mungkin bisalah dimohonkan untuk bikin paspor itu rekomendasi dari kepala sekolah. Permohonan ke kedutaan kemana? Ke kantor imigrasi yang bersangkutan untuk membuat paspor kepentingannya untuk apa? Kepentingannya mungkin untuk studi banding lah, untuk mendaftar sekolah dan lain-lain. Jangan sampai dia udah lulus SMA. Kalau udah lulus SMA itu nggak bisa karena kalau sudah alumni biasanya dipersulit. Karena kemarin sempat saya tanya, kalau statusnya alumni bisa nggak? Nggak bisa. Nah akhirnya ya kalau itu ya umroh. Tapi umroh itu kalau bisa jangan ngurus sendiri. Minta tolong travel yang nguruskan gitu.
mungkin bayar sedikit banyak lah nggak apa-apa, tapi jangan kita datang sendiri, jangan jadi pendekar sendirian karena kalau didampingi sama travel umroh, nanti kalau ada pertanyaan apa-apa, travel umroh udah tahu ini nanti minta ini rekomendasinya tak siapkan, nanti kalau ditanya ini gitu. Jangan sendiri, ya, apalagi saya minta sertifikat umroh aja saya datang sendiri. Itu biasanya ya kayak kita kalau ditilang polisi lah. Tahu kalau kita ini nggak bawa SIM itu tahu loh polisinya itu. Kalau yang kita lagi lengkap itu lewat, pas nggak bawa, tahunya kita kena mana SIM-nya, nggak bawa. Kena. Nah, jadi petugas imigrasi juga seperti itu biasanya tuh. Tahu kalau kita tujuannya untuk daftar sekolah, tapi alasannya untuk umroh atau apa gitu kan. Nah, maka saya sarankan, yo pakai travel umroh meskipun ya nggak tahu ya, pokoknya siapa tahu nanti umroh gitu kan. Tujuannya untuk umroh atau kalau teman-teman yang masih kuliah satu ya, biasanya itu kalau bikin paspor, kalau tujuannya untuk sekolah nanti dari kedutaan tuh diminta mana loanya, mana letter of acceptance-nya, mana ininya, mana itunya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalau masih kuliah, mending minta surat pengantar dari kampus. Mungkin kepentingannya untuk apalah, untuk magang lah, atau mungkin untuk daftar rencana melanjutkan studi S2, S3 enggak masalah. Yang penting ada rekomendasi dari kampus. Jangan nunggu selesai. Teman-teman jangan nunggu selesai lulus, baru bikin paspor. Kalau udah selesai lulus, paling bisa, saran saya ya, lewat travel. Travel umroh dan minta tolong selesaikanlah. Saya tinggal di wawancara, nanti didampingi. Nah, itu insya Allah aman. Kalau sendiri, saya udah berapa orang tuh tidak selesai. Akhirnya ya tetap aja ya ya udahlah kita daftar untuk TKI tapi kita minta rekomendasinya dari LPK. LPK-nya ke Jepang sebenarnya dia mau daftarnya ke Timur Tengah ya, tidak apa-apa. Yang penting orang saya kan ada kawan tuh orang imigrasi. Nanti gimana? Boleh nggak dimintakan dari LPK yang lain? Ya terserah gimana caranya, Bapak. Yang penting kami ada bukti fisiknya untuk apa, ya sehingga kami tidak tahu. Yang jelas kalau untuk TKI ya kalau bisa rekomendasinya emang tujuannya untuk TKI gitu. Meskipun daftar kemana-kemana, karena nanti yang kena juga kantor imigrasi yang mengeluarkan. Misalkan umroh taunya untuk kerja, nanti diterusut punya terusut. Siapa yang mengeluarkan paspornya? Oh, dari kedutaan apa dari imigrasi A. Nah, itu katanya kami nanti kena, Pak. Gitu. Jadi teman-teman lebih amannya gitu ya. Mumpung masih sekolah, bikin paspor dari sekarang. Nah, sedikit ini info ya. Nah, ini websitenya ya teman-teman ya. Jadi websitenya itu nanti langsung loncat ke ini ya. Eh, nah, websitenya ini studying studi in Saudi Arabia, in Saudi Moe Gov SA. Nanti di sini kita mau bikin apa namanya? Bikin akun dulu di sini. Tapi kalau bisa udah lengkap ya berkas-berkasnya ya. Tadi di sini nanti bisa dibaca sendiri teman-teman. Jadi berkas-berkasnya. Nah, teman-teman untuk S1 umumnya ya, umumnya untuk S1 itu yang diminta itu adalah ijazah SMA, kemudian juga transkrip nilai SMA ya. Kalau bisa diterjemah dan usahakan terjemah tersumpah, meskipun agak mahal ya. Terjemah tersumpah satu ijazah sekarang kayaknya sampai sejutaan. Karena 3 capnya dari Kedutaan Besar Arab Saudi Arabia, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Pendidikan. Kemudian ada satu lagi kayaknya biaya terjemah berkasnya itu sekitar 100-an kalau nggak salah per lembar. Jadi total sekitar sejutaan. Itu biasanya kita udah apa misalnya kerjasama atau mungkin kita minta tolong langganan lah yang biasa nerjemah itu. Jadi kita nggak harus ngurus sendiri. Saya pernah ngurus sendiri itu diuncat-ancit gitu. Jadi mulai dari satpamnya pun satpam dari kedutaan Arab Saudi dulu nggak bisa Pak ngecapkan sendiri harus lewat biro jasa. Aku bilang lah saya udah datang ke sini nggak bisa Pak harus lewat agent. Ya udahlah akhirnya lewat agent. Kata agent sebenarnya murah Mas kalau mau mendaftarkan sendiri ke situ. Cuman ambil sekarang nanti bisa baru diambil setelah dicap ini. Nah bilang di Jakarta berapa mahal nih hotelnya aja semalam 200.000. Kita sementara dari Bengkulu. Ya udahlah Pak selesaikan semua cap berapa juta. Nah ya udahlah nggak apa-apa juta. Tapi ya itulah teman-teman. Jadi namanya
perjuangan ya kadang kita lah nerjemah banyak-banyak nggak keterima, tapi suatu saat insya Allah ada manfaatnya, suatu saat insya Allah ada manfaatnya. Dan itu insya Allah bukan suatu pemborosan uang ya. Dari sisi perjuangan, pengen niatnya kita pengen lanjut sekolah di tempat yang bagus, ternyata belum keterima, insya Allah apa yang kita keluarkan itu jadi pahala. Ini ya teman-teman ya. Nanti tak Kalau untuk kirim ke S2 grup. tadi kan belum masuk ke sini ya, Mas Gani ya. Berarti itu langsung Untuk ke S2 websitenya kayak SI KSU belum ya. Mas. Tapi beberapa di sini ada juga ya, yang beberapa. Tapi kalau misalkan untuk, mungkin saya bedakan ya untuk teman-teman yang belajar umum, biasanya yang paling penting itu adalah skor TOEFL, TOEFL atau IELTS. Kalau TOEFL IBT itu minimal berapa ya? Pokoknya kalau itu setara ITP di atas 500, mungkin sekitar 6,5 apa ya? Kalau IBT ya, IBT apa IELTS ya? Kalau IBT, kalau IBT itu berapa ya? Berarti 50 berapa ya? 50-an ya Mas ya. Kalau IPT itu kayaknya skornya kan 50-an. Mau 50 sampai berapa itu kan itu skor. Kalau yang IELTS kan 6,5 ke atas. Kalau yang ITP itu 500 ke atas. Jadi itu yang pertama. Yang kedua GRE namanya. GRE itu kayak kalau kita sebut itu kayak TPA tapi dalam bahasa Inggris. Kita kalau misalnya mau lanjut kuliah di Indonesia kan, itu harus ada skor TOEFL sama skor 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 TPA biasanya kan. Atau TPA itu biasanya atau skor yang kalau di Indonesia itu biasanya ada dari Bappenas ya, Bappenas atau dari Teflin atau apa itu. Nah, itu sama juga kalau di beberapa kampus tuh diminta itu, tetapi beberapa enggak. Itu nanti kalau sudah lulus baru diminta gitu. Nah, makanya teman-teman yang penting daftar ini kawan saya yang dulu Mas Iman yang saya cerita dari Antam tadi itu dia nggak diminta apa-apa, nggak diminta TOEFL, nggak diminta CRI. Kalau saya CRI diminta, TOEFL juga diminta. Jadi beliau daftar nggak ngaju apa nggak diminta TOEFL maupun CRI. Meskipun beliau bahasa Inggrisnya bagus, waktu itu dia nggak harus tes CRI maupun TOEFL, beliau daftar saja gitu. Kalau untuk S3 biasanya diminta resume ini Mas, diminta resume rencana pendidikan, apa rencana tesis, atau rencana disertasi, rencana penelitian misalnya. Biasanya nggak lebih dari 1.000 kata, misalkan kayak apa ya, apa kayak proposal penelitian gitu dalam bahasa Inggris biasanya. Tapi biasanya itu cuman apa ya, ibaratnya eh, apa ya, kayak semacam persyaratan saja. Meskipun nanti ketika kita sudah masuk kan kita nanti dapat profesor A atau B atau C kan biasanya kita menyesuaikan dengan project yang dia punya yang biasanya ya. Biasanya seperti itu. Oke. Kalau untuk S1 Eh nggak ya. banyak Mas, cuman itu aja.